Shalom, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Ya, senang sekali jikalau pada hari ini kita boleh bertemu kembali. Kita boleh belajar bersama-sama firman Tuhan. Saya percaya sidang jemaat GSC Talitakum tetap semangat di dalam mengiring Tuhan dan di dalam melayani Tuhan. Amin. Baik, puji Tuhan. Nah, saya ingin menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini ya. Firman ini sudah sering sekali kita dengar, tetapi saya percaya biar firman ini akan membangkitkan iman kita, mendorong kita, ya, mengajar kita, mendidik kita untuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi. Puji nama Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami bersyukur, terima kasih buat hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru, hikmat dan kuasa Allah menyertai hamba-Mu. Urapi setiap siapapun yang mendengar firman Tuhan, supaya mereka semua boleh dijamah Tuhan dan dikuatkan, diteguhkan melalui firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Berfirmanlah ya Tuhan, kami mau mendengar dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara, seperti sudah saya katakan tadi bahwa firman Tuhan yang akan saya sampaikan ini, saya percaya kita semua sudah sering mendengar, ya. Saya mengambil satu judul khotbah ini, yaitu mengucap syukur dalam segala hal, yang tentunya kita sudah tidak asing lagi. Itu diambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, ya. Firman Tuhan katakan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan, ya. Itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam Yesus. Nah, saudara, kita harus tahu bahwa itu yang menjadi kehendak Tuhan, itu yang menjadi kerinduan Tuhan, itu yang menjadi keinginan Tuhan. Yaitu apa? Mengucap syukur. Anak-anak Tuhan, ya, harus mengucap syukur. Mengucap syukur tidak bisa lagi ditawar-tawar, harus menjadi satu gaya hidup bagi anak-anak Tuhan. Nah, mengucap syukur itu benar-benar harus menjadi satu kesukaan bagi anak-anak Tuhan. Mengucap syukur adalah sesuatu yang sangat penting. Sebab apa? Saya melihat bahwa iblis itu berusaha, ya, menghalangi, merintangi dengan berbagai macam cara, mengaburkan kita, ya. Apa alasan-alasan apa yang membuat anak-anak Tuhan mengucap syukur? Kita sengaja dikaburkan, sehingga tidak sedikit anak-anak Tuhan yang tidak lagi suka mengucap syukur, ya, sehingga tidak lagi berbeda dengan orang-orang dunia di dalam penampilannya, kehidupannya sehari-hari. Nah, saudara, saya ingin menyampaikan ada beberapa alasan kita harus mengucap syukur, ya, yang tadi saya katakan, di mana iblis berusaha mengaburkan itu, alasan-alasan itu. Tetapi mari kita mengingat kembali, ya, alasan-alasan apa kita harus mengucap syukur. Yang pertama, kita sudah diselamatkan dan menerima Roh Kudus, ya. Kita sudah diselamatkan dan menerima Roh Kudus. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9, di sana dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, saudara, kita sudah menerima keselamatan, ya, kasih karunia keselamatan. Ya, karena kita memiliki iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, ini sesuatu alasan satu ini saja sudah menjadi satu pegangan bagi kita, anak-anak Tuhan, untuk selalu mengucap syukur. Ya, karena kita sudah dipilih, diselamatkan. Ya, saya sering katakan, kita sudah dipindahkan dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Kita ini dulu hamba dosa dan sudah menjadi hamba kebenaran. Hamba dosa yang harus menerima upah dosa, yaitu maut, binasa. Tetapi kita bersyukur karena kasih karunia Tuhan, ya, sehingga kita sudah diselamatkan. Dan terlebih Dia sudah memberikan Roh Kudus-Nya yang tinggal dan menyertai kita selama-lamanya. Nah, ini saudara, satu alasan ini saja
sudah seharusnya membuat kita anak-anak Tuhan harus selalu mengucap syukur. Kenapa saya katakan demikian? Sebab ini tidak dimiliki oleh orang dunia. Janji yang luar biasa ini, janji keselamatan, janji hidup yang kekal ini tidak dimiliki oleh orang-orang dunia. Hanya kepada mereka yang sudah percaya Yesus, yang sudah menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Nah saudara, satu alasan ini saja saya berharap saudara akan senantiasa mengucap syukur itu menjadi gaya hidup kita, menjadi kesukaan kita. Ya saudara, Roh Kudus diberikan kepada kita, menyertai kita. Itu tidak dimiliki oleh orang-orang dunia. Hanya kita saja yang sudah menerima Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Nah saudara, oleh sebab itu saudara, setiap bulan kita mengadakan perjamuan kudus. Ya, setiap bulan kita mengadakan perjamuan kudus. Ya, selalu kita baca di dalam 1 Korintus ya. Dan di situ dikatakan supaya itu menjadi peringatan akan aku. Ya, itu diulang sampai 2 kali pada waktu kita akan makan roti ya. Kemudian pada waktu saat kita mau minum anggur, diingatkan itu supaya menjadi peringatan akan aku. Itu menunjukkan bahwa firman Tuhan mengingatkan supaya kita jangan lupa ya, jangan lupa bahwa kita ini sudah diselamatkan, dan keselamatan itu adalah kasih karunia Tuhan yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Nah, itu yang menjadi satu alasan mengapa kita harus selalu mengucap syukur. Karena kita sudah dipilih, karena kita sudah diselamatkan, karena kita sudah diampuni dosa-dosanya, ya. Dan saya selalu katakan, saya sering ucapkan saudara, terima kasih Tuhan Yesus, ya, oleh darahmu, ya, dosa-dosaku sudah disucikan, dan oleh bilur-bilurmu segala sakit penyakitku sudah disembuhkan. Saya selalu ucapkan itu saudara, ya, dua hal itu, ya, oleh darah Yesus saya sudah disucikan dosa-dosa saya, dan oleh bilur-bilur Yesus saya sudah disembuhkan dari sakit penyakit saya. Puji nama Tuhan. Indah sekali saudara, indah sekali di dalam Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Nah, ini alasan yang pertama. Nah, alasan yang kedua saudara, alasan yang kedua ini sudah ditulis jauh-jauh sebelumnya, yaitu oleh Yeremia, ya, di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Nabi Yeremia sudah menulis saudara rencana Tuhan bagi kita. Ya, bagian yang kedua saya katakan rancangannya adalah damai sejahtera bagi kita. Wah, ya, rancangannya damai sejahtera bagi kita. Puji nama Tuhan. Yeremia 29 ayat 11 di sana dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku. Ya, tadi katakan akunya huruf besar, dan kunya di sini juga huruf besar. Dan sekali lagi, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, ya, mengenai kita saudara. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk apa? Memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Wah, luar biasa ya. Nabi Yeremia, ya, jauh sebelum Tuhan Yesus, ya, ada di dalam dunia, dia sudah menyampaikan tentang hal itu. Nubuatan tentang bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan, ya, Tuhan sudah punya rencana, rancangan, ya, rancangan Tuhan yang baik bagi kita. Ya, oleh sebab itu saudara, kalau kita mengerti akan hal itu, ya, kita akan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan kita keluar dari rancangan Tuhan. Mari kita tetap berada di dalam rancangan Tuhan, ya. Sayangnya banyak manusia yang tidak mau ada di dalam rancangan Tuhan. Mereka sudah dipilih oleh Tuhan, mereka sudah disucikan dosa-dosanya, sudah diselamatkan, ya, supaya kita terus ada di dalam rancangan Tuhan saja. Tetapi mereka karena sesuatu hal, ya, tidak lagi berada di dalam rancangan Tuhan, sehingga mereka tidak menikmati damai sejahtera,
sehingga mereka tidak menikmati janji hari depan yang penuh pengharapan. Nah, saudara, mari biarlah melalui firman Tuhan, janji Tuhan ini, ya, kita mau selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Biar mengucap syukur itu menjadi satu gaya hidup kita. Mengucap syukur itu menjadi satu kesukaan kita, sehingga orang-orang di sekitar kita, dunia boleh melihat, saudara, melalui sikap saudara, melalui tindakan saudara, melalui kegiatan kita sehari-hari. Mereka boleh menyaksikan, mereka boleh melihat bagaimana anak-anak Tuhan yang selalu mengucap syukur. Di dalam situasi saat ini kita tahu semua, ya, bukan hanya di Indonesia saja, bukan hanya di Malang saja, tetapi di seluruh dunia mereka mengalami, ya, di masa pandemi ini kita semua boleh mengalami. Tapi disitulah, saudara, ya, disitulah Tuhan ingin melihat. Tuhan izinkan semua itu terjadi. Apakah anak-anak Tuhan masih ada ucapan syukur kepada Tuhan? Apakah mereka masih suka melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan sebagai ungkapan ucapan syukurnya kepada Tuhan? Nah, disinilah, saudara, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, keadaan boleh terjadi, ya, situasi boleh terjadi apapun, ya, tetapi sebagai anak-anak Tuhan tidak melunturkan, ya, gaya hidupnya, kesukaannya untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan sudah memilih kita untuk diselamatkan, sudah menyediakan hidup yang kekal bagi kita, memberikan Roh Kudus kepada kita yang memimpin kita, menuntun kita, supaya kita terus ada berjalan di dalam rancangannya yang penuh dengan damai sejahtera. Saudara, mari jangan keluar dari rancangan Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan, semakin mendekat kepada Tuhan, ya. Bagian daripada kita mau ada di dalam rancangan Tuhan adalah kita mau semakin dekat dengan Tuhan, ya, semakin setia beribadah kepada Tuhan, semakin setia berdoa, semakin setia membaca firman Tuhan. Nah, saudara, ini sesuatu hal yang penting sekali. Saudara, saya bertemu dengan beberapa orang yang sudah lanjut usia, ya, atau saya katakan sudah lansia, ya. Mereka merasa bahwa rasanya sudah ingin dipanggil Tuhan, begitu kira-kira, ya, karena merasa sudah lansia, tetapi masih sehat sebenarnya, masih bisa beraktivitas. Saya katakan, ibu, ya, atau bapak, ibu atau bapak masih bisa dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Untuk apa? Menjadi pendoa syafaat. Nah, saudara, menjadi pendoa syafaat, saudara. Bangsa kita, negeri kita ini perlu ada orang-orang yang suka berdoa. Saudara, saya katakan, karena tidak banyak orang yang suka berdoa syafaat. Jadi kalau ibu-ibu walaupun sudah lanjut, bapak-bapak walaupun sudah lanjut, masih bisa melayani Tuhan, masih bisa dipakai Tuhan, yaitu berdoa bagi bangsa Indonesia, berdoa bagi pemimpin-pemimpin kita, berdoa bagi hamba-hamba Tuhan, berdoa bagi gereja-gereja Tuhan, berdoa buat jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Nah, saudara, wah, luar biasa. Itu juga bagian daripada kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau kita mengerti bahwa kita sudah dipilih, sudah diselamatkan, ya, ungkapan syukur kita, ucapan syukur kita adalah apa? Kita mau dipakai Tuhan, tetap dipakai Tuhan untuk menjadi pendoa-pendoa syafaat. Nah, saudara, inilah yang mendorong saya juga, ya, gereja kita perlu memiliki satu pelayanan, yaitu panti jompo, ya, yang mempunyai satu visi, yaitu menjangkau jiwa melalui panti jompo ini, ya. Kalau mereka dari secara umum dari kepercayaan apapun boleh ikut, ya. Tidak punya uang silakan, ya. Tetapi keluarganya tidak keberatan menandatangani di surat pernyataan di atas meterai, tidak keberatan, mereka dibimbing secara Kristen. Nah, saudara, ini menjangkau jiwa. Dan kemudian yang kedua, ya, supaya apa? Supaya di saat-saat terakhir hidup mereka, orang-orang yang lanjut usia ini, mereka merasa damai sejahtera di saat ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus di hari akhir hidup mereka, ya. Dan yang ketiga, saudara, saya ingin mengajak, walaupun mereka sudah lanjut usia, tetapi mereka akan dipakai Tuhan
untuk menjadi pendoa syafaat. Wah, luar biasa saudara. Jadi gereja kita merindukan supaya nantinya ada banyak orang-orang yang rasanya seperti sudah tidak berguna lagi karena sudah lanjut usia, tetapi ternyata dia masih bisa dipakai oleh Tuhan, yaitu menjadi pendoa syafaat, menjadi orang-orang yang akan dipakai Tuhan untuk berdoa bagi bangsa Indonesia. Berdoa banyak sekali yang perlu didoakan. Saudara, ini sangat penting saudara, karena saya melihat sangat sedikit orang yang suka berdoa syafaat. Ya, mereka umumnya berdoa untuk diri sendiri, mereka umumnya berdoa untuk keluarga sendiri, ya, untuk pekerjaannya sendiri, tetapi tidak berdoa untuk bangsa, tidak berdoa untuk gereja, tidak berdoa untuk jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Nah, saudara, inilah yang akan mendorong kita untuk mengajak mereka, para jompo, para lansia, untuk tetap bisa dipakai Tuhan menjadi pendoa syafaat. Puji nama Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Yang ketiga saudara, alasan yang membuat kita mengucap syukur yaitu Tuhan sudah menjadi pembela bagi kita. Tuhan yang menjadi pembela bagi kita. Di dalam Roma pasal 8 ayat 34. Roma 8 ayat 34 di sana dikatakan, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Nah saudara, Yesus menjadi pembela kita. Bukan hanya saat kita ada di dalam dunia ini saja dia menjadi pembela bagi kita. Sebab firman Tuhan katakan dia akan berperang melawan musuh-musuh kita. Nah saudara, puji nama Tuhan. Tetapi dia juga menjadi pembela bagi kita saat kita ada di dalam pengadilan nanti, di mana iblis mendakwa kita, tetapi Yesus menjadi pembela bagi kita. Oh haleluya. Ini anak-anakku yang setia menjadi pendoa syafaat. Ini anak-anakku yang setia menjadi pendoa bagi bangsa, bagi gereja-gereja, bagi jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Nah saudara, puji nama Tuhan. Jangan kita diintimidasi oleh iblis saudara, tetapi dia menjadi pembela kita saat kita ada di dalam bumi ini saudara. Kita tahu bahwa musuh kita kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa di udara, roh jahat. Di dalam Efesus katakan bukan darah dan daging, tetapi kuasa-kuasa kegelapan, musuh kita yang ada di sekitar kita. Nah dia akan menjadi pembela kita, dia yang berperang melawan musuh-musuh kita. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, kita kalau saudara ikut sering doa bersama-sama dengan saya saudara, kita juga selalu mengadakan peperangan rohani saudara, memerangi kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang membutakan mata rohani untuk mereka orang percaya Yesus. Karena ada ilah-ilah zaman ini yang merintangi, menghalangi orang untuk percaya Yesus. Dan itu yang harus didoakan. Perangi kuasa iblis itu saudara, dan biarlah Tuhan yang akan menolong kita. Malaikatnya akan dikirimkan untuk berperang melawan musuh-musuh kita. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Nah saudara, saya berharap saudara akan mengerti bahwa ada pembela kita yang selalu menjadi pembela bagi kita. Sebab firman Tuhan dengan jelas, Yesus Kristus yang akan menjadi pembela bagi kita. Puji nama Tuhan. Haleluya. Bagian yang keempat saudara. Bagian yang keempat. Tuhan tidak berkenan kepada mereka yang bersungut-sungut. Sekali lagi, alasan mengapa kita harus mengucap syukur. Alasan yang keempat adalah Tuhan tidak berkenan kepada mereka yang bersungut-sungut, yang menggerutu, yang mengeluh. Tuhan tidak berkenan saudara. Di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 10 saudara, di sana dikatakan, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Saudara,
Ini satu peringatan bagi kita, menjadi peringatan bagi kita, saudara. Kalau saudara baca ayat itu dalam 1 Korintus 10, dikatakan menjadi peringatan akan kita. Supaya apa? Supaya kita jangan bersungut-sungut. Kita bersyukur kalau kita hidup di dalam zaman anugerah, saya sering katakan ya, di dalam zaman Roh Kudus, di mana di saat kita kadang-kadang kita bersungut-sungut, ya kita tidak dibinasakan langsung oleh malaikat maut. Tetapi pada saat bangsa Israel pada waktu itu, saudara, mereka bersungut-sungut, mereka tidak mensyukuri akan apa yang Tuhan sudah kerjakan, mujizat-mujizat yang terjadi, mereka tidak mensyukuri, tetapi mereka bersungut-sungut. Firman Tuhan katakan, mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Saudara, mari kita yang bersyukur kita hidup dalam zaman anugerah. Tetapi mari, biarlah jangan kita bersungut-sungut ya. Jangan bersungut-sungut, saudara. Apapun yang terjadi ya. Apalagi mungkin saat ini kita tadi saya katakan masa pandemi ini ya, mengalami kesulitan dalam keuangan. Bukan sendiri, saudara. Bukan kita sendiri, tetapi seluruh dunia mengalami hal yang sama. Tetapi saya percaya pemeliharaan Tuhan itu pasti nyata bagi mereka, anak-anaknya yang selalu mengucap syukur, yang tidak bersungut-sungut. Saya sangat percaya, saudara, Dia pasti pemeliharaannya akan dinyatakan bagi kita. Saudara, kita sering mendengar ya firman Tuhan, burung pipit saja di udara dipelihara. Ya, bagaimana dengan kita? Wah, luar biasa, saudara. Burung pipit saja ya dipelihara oleh Tuhan. Saudara, kalau saudara mau merasa merasa sedih karena masalah keuangan, segala, saudara baca kembali, saudara. Ya, jangan khawatir, saudara. Firman Tuhan ingatkan kepada kita, ya, mengucap syukur saja kepada Tuhan. Burung pipit di udara dipelihara, apalagi kita umat yang dipilih oleh Tuhan. Nah, saudara, saya sangat percaya, ya, di saat kita mengucap syukur apapun yang terjadi, kita percaya Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya. Saudara, ingat, bersungut-sungut juga tidak akan dapat menyelesaikan masalah kita. Bersungut-sungut tidak akan dapat menyelesaikan masalah kita. Malah saudara? Kalau kita bersungut-sungut, kalau kita mengeluh, kalau kita menggerutu, malah kita akan diintimidasi oleh iblis. Kita akan semakin ditekan oleh iblis. Ya benar, kamu tidak mungkin bisa, ya. Kamu nggak mungkin, kamu nggak layak, kamu itu nasibmu jelek. Kita akan semakin diintimidasi oleh iblis. Tetapi saat kita bersyukur kepada Tuhan, ucapkan syukur saja kepada Tuhan, maka disitulah Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya. Tuhan akan menyatakan pertolongannya bagi kita. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara, saya ingin sebagai ayat yang terakhir, ya, ayat yang terakhir itu bagian yang kelima, saya tekankan, tetaplah mengucap syukur, ya. Tetaplah mengucap syukur, saudara. Tetaplah mengucap syukur apapun yang terjadi, saudara. Nah, Nabi Habakuk, saudara, Habakuk di pasal 3 ayat yang ke-17 sampai dengan 19. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19, di sana dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ya, puji nama Tuhan. Haleluya. Saudara, ini sesuatu peristiwa yang ya kondisi yang sangat menyedihkan yang dialami oleh Nabi Habakuk. Tetapi saudara, puji nama Tuhan, saya senang di bagian yang terakhir dikatakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara,
Ini harus menjadi satu pelajaran bagi kita. Kita masih bersyukur saudara, ya. Kita tidak tahu, saya percaya tidak ada satupun di antara kita yang kelaparan, ya, yang sampai tidak makan. Kita bersyukur saudara. Kita masih, Tuhan masih mencukupi kebutuhan kita. Tuhan masih memelihara kita. Puji nama Tuhan. Nah saudara, mari apapun yang terjadi saudara, di dalam keadaan yang sulit bagaimanapun juga, ya, seperti pada masa saat ini tadi saya katakan, masa pandemi ini, tetapi biarlah mari kita tetap bersyukur, ya. Ucapan syukur yang disertai dengan apa? Perbuatan, ya. Perbuatan apa? Perbuatan memberi. Wah, luar biasa. Kita bersyukur saudara, gereja kita di masa pandemi ini masih bisa memberi. Wah, luar biasa, ya. Masih bisa membagi-bagikan sembako, masih bisa membagikan nasi kotak, ya, masih bisa membantu misi, ya, masih bisa membantu BMGK, masih bisa membantu sekolah Alkitab, ya, masih bisa membantu perintisan. Di dalam situasi yang seperti ini saudara, tetapi puji nama Tuhan, ini sebagai ucapan syukur gereja kita, ya, ucapan syukur kita masih tetap bisa memberi. Puji nama Tuhan, haleluya. Saya ingin memberikan satu apresiasi, penghormatan, penghargaan kepada jemaat, ya, yang setiap hari Minggu walaupun tidak ada ibadah, mereka datang ke gereja, ya, memasukkan persembahan di kotak persembahan. Wah, luar biasa, memberikan, mengembalikan persepuluhan, ya, dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Di dalam situasi yang seperti ini, saya ingin memberikan penghormatan, saya ingin memberikan apresiasi saudara, penghargaan, ya. Mereka ada yang titip saudara, ada yang datang sendiri memasukkan di dalam kotak persembahan. Saudara, saya salut pada Bapak Ibu saudara. Ya, puji nama Tuhan. Di dalam situasi yang sulit, masih bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Dan ucapan syukur bukan hanya ucapan, bukan hanya perkataan, tetapi disertai dengan tindakan, disertai dengan perbuatan. Ya, yaitu apa? Memberi persembahan. Ya, dan terus tidak menjadi kendor, ya, kesetiaannya kepada Tuhan, kesetiaannya beribadah kepada Tuhan, kesetiaannya kepada berdoa, ya, merenungkan firman Tuhan, tidak menjadi kendor. Itu juga bagian dari ucapan syukur kepada Tuhan. Tuhan pasti, saya sangat percaya saudara, kalau saudara, ya, mengucap syukur dengan melangkah, melakukan sesuatu, memberikan, ya, apa yang harus kita berikan kepada Tuhan, apa yang harus kita kembalikan kepada Tuhan, persepuluhan yang harus kita kembalikan kepada Tuhan. Saya percaya saudara, janji-janji Tuhan pasti akan digenapi kepada kita. Amin saudara, janji-janji Tuhan, ya, yang ada ribuan janji di dalam firman Tuhan, itu disediakan bagi saudara. Tentunya bagi saudara yang mau mengucap syukur dengan ucapan dan dengan perbuatan. Mari saudara, lakukan, ya, lakukan bagian kita saudara, yaitu mengucap syukur dengan perbuatan, memberikan, mengembalikan milik Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudara, biarlah firman Tuhan pada hari ini akan menjadi satu kekuatan bagi kita, ya, mendorong kita untuk tidak ada alasan untuk tidak mengucap syukur, tetapi mengucap syukur di dalam segala hal. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Baik, mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, terima kasih buat hari ini kami boleh bersama-sama, ya, bersama-sama mendengar firman-Mu, merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan mengucap syukur kepada Tuhan itu menjadi kesukaan kami, menjadi gaya hidup kami. Sebab kami tahu Engkau sudah memilih kami, menyelamatkan kami. Engkau sudah memberikan roh-Mu kepada kami untuk menyertai kami selama-lamanya. Dan Tuhan, kami bersyukur Engkau yang sudah mempunyai rancangan bagi kami, yaitu rancangan damai sejahtera bagi setiap kami yang percaya kepada-Mu, yang setia kepada Tuhan. Dan Tuhan, kami bersyukur Engkaulah yang menjadi pembela bagi kami. Engkau yang akan berperang
melawan segala musuh-musuh kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Jikalau Tuhan selama ini kami mungkin sering bersungut-sungut, ampuni kami. Jikalau kami sering mengeluh, menggerutu, ampuni kami Tuhan. Biar melalui firman-Mu pada hari ini Tuhan, kami dibangkitkan. Oh, dijauhkanlah kami dari bersungut-sungut, mengeluh, menggerutu. Namun biar ucapan syukur itu akan senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami juga mau menunjukkan bahwa kami mengucap syukur bukan hanya perkataan saja, bukan hanya ucapan yang kami naikkan, kami mengucap syukur, tetapi kami mengucap syukur dengan satu tindakan, perbuatan yang kami lakukan, yaitu kami mau menjadi pendoa-pendoa syafaat. Tuhan, untuk melayani Tuhan sebagai pendoa-pendoa syafaat. Dan kami juga mau mengucap syukur perbuatan dengan tindakan, yaitu memberi buat pekerjaan Tuhan, mengembalikan milik Tuhan, persepuluhan, dan apapun yang menjadi kewajiban kami akan lakukan dengan penuh sukacita. Karena kami tahu bahwa kami sudah dipilih dan diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, biar kiranya melalui firman-Mu hari ini Tuhan, kami boleh dibangkitkan, kami boleh disadarkan melalui firman-Mu. Segala roh-roh yang membuat kami tidak mengucap syukur, segala roh-roh yang melemahkan kami untuk kami melayani Tuhan, melakukan yang terbaik untuk Tuhan, kami tolak, kami singkirkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar kami terus akan mengucap syukur kepada Tuhan, dan kami akan melakukan apa yang menjadi kewajiban bagi kami dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, saudara, setelah firman Tuhan ini, setelah ini saya ingin saudara nanti akan mendengar satu puji-pujian. Ya, saya senang Mas Hendrik sudah membuat satu pujian yang berkaitan dengan firman Tuhan ini, yaitu di dalam Habakuk pasal 3 ayat 17 dan 19 ini, saudara. Nanti ya saudara akan saksikan satu pujian dan disertai dengan kegiatan-kegiatan gereja kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Saat engkau susah, Yesus ibu selalu. Di saat engkau lemah, Dia kuatkan. Yesus menolongmu dalam kesusahanmu. Yesus kan selalu setia sampai selama-lamanya. Walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan.
Pengumuman GSJA Talitaku Malang, Minggu 28 Februari 2021. 1. Diberitahukan kepada seluruh jemaat GSJA Talitaku Malang bahwa hari Minggu 28 Februari 2021 ibadah dilaksanakan secara online melalui Zoom dan video seperti biasa atau melalui YouTube. Dimohon semua jemaat agar dapat mengikuti salah satunya. 2. Diberitahukan kepada seluruh jemaat GSJA Talitaku Malang bahwa hari Minggu 7 Maret 2021 ibadah dilaksanakan secara online dan offline. Ibadah offline dilaksanakan di gereja pukul 6 pagi dan 5 sore dengan ketentuan sebagai berikut. Membawa checklist yang sudah diisi dan ditandatangani. Pastikan bahwa saudara yang akan hadir adalah yang berusia 13 hingga 59 tahun. Pastikan bahwa saudara yang akan hadir benar-benar dalam keadaan sehat. Pastikan bahwa saudara yang akan hadir tidak memiliki penyakit bawaan atau penyerta. Pastikan bahwa saudara yang akan hadir 14 hari sebelum ibadah tidak habis bepergian dari luar kota. Disarankan untuk tidak memakai perhiasan atau jam tangan, karena virus dapat tinggal bertahan di logam selama 20 jam. Dan jangan lupa memakai masker, selalu menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Hal ini disampaikan sebelumnya kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari untuk mencegah terjadinya penularan virus COVID-19. Bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang merasa tidak dapat memenuhi hal-hal tersebut di atas, disarankan agar sebaiknya mengikuti ibadah secara online di rumah saja. Khotbah di gereja dan yang secara online yang berkhotbah dan temanya sama. 3. Bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang beribadah secara online dapat memberikan persembahan atau kolekte dan persepuluhan dengan memasukkan masing-masing ke dalam amplop tersendiri dan pada hari Minggu dapat dibawa ke gereja untuk dimasukkan ke dalam kotak persepuluhan pada pukul 9 pagi hingga 12 siang. Ingat, bukan untuk beribadah di gereja. 4. Dimohon kepada semua jemaat yang akan menyelesaikan iuran dana kematian 2020 dan yang belum mendapatkan kartu dana kematian 2021 agar segera menghubungi ke Bendahara Komisi Kematian Ibu Mary Yonatan. Sekian pengumuman GSJA Talitaku Malang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.